Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Arlene, yang sedang ditandai dengan nomor seri BB5040, yang ternyata Arlene merupakan seorang tahanan yang baru dijebloskan ke penjara bernama Bad Batch. Arti dari nomor seri 5040, yaitu Arlene merupakan tahanan ke-5040 yang masuk ke penjara tersebut. Penjara ini juga merupakan penjara yang membiarkan tahanannya hidup di padang pasir yang luas dan di sana juga para tahanan bebas melakukan apa saja. Karena ketika tahanan masuk ke sana mereka tidak terikat dari segala hukum yang diterapkan di Amerika, dan tidak ada aturan apapun di penjara tersebut. Di sini Arlene terus berjalan tanpa tahu bagaimana ia harus menjalani hidup di penjara tersebut. Hingga tak sengaja Arlene menemukan sebuah mobil, dan Arlene pun langsung mendatangi mobil tersebut. Sayangnya ternyata mobil itu sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Di sini Arlene pun meneduh sebentar sambil berdandan lalu melihat foto dirinya bersama sang adik. Tak lama kemudian ada sebuah kendaraan yang hendak menghampiri Arlene, tak pikir panjang Arlene pun langsung berlari sekuat tenaga namun sayangnya Arlene berhasil ditangkap oleh orang misterius tersebut. Saat Arlene tersadar, ternyata ia sudah berada di base camp mereka dalam keadaan dirantai. Lalu datang seseorang yang langsung menyuntikkan sebuah cairan ke tangan Arlene. Ternyata setelah itu tangan Arlene digergaji oleh orang tersebut hingga terputus. Tak hanya itu saja orang tersebut juga memotong satu kaki Arlene. Setelah itu orang tersebut membawa satu tangan dan satu kaki Arlene untuk dimasak. Ternyata Arlene kini berada di sebuah base camp kanibal yang bertahan hidup di penjara tersebut. Dengan memakan daging tahanan yang lain terutama tahanan yang baru masuk ke penjara tersebut. Base camp kanibal itu ternyata dipimpin oleh seorang pria, bernama Mayman. Malam harinya Arlene yang sudah tidak bisa berbuat banyak, ia buang air besar sebanyak-banyaknya lalu mengoleskan ke seluruh tubuhnya, hingga esok harinya si wanita yang memotong tangan Arlene merasa jijik, lalu ia pun berniat untuk membersihkan Arlene namun pada saat itu Arlene langsung memanfaatkan situasi dengan diam-diam mengambil sebuah linggis yang akan ia gunakan untuk menyerang si wanita tersebut. Dan ternyata cara itu berhasil, dan dengan mudah Arlene menghabisi wanita itu, bahkan saat itu juga para korban lainnya yang sedang dirantai melihat Arlene melakukan itu mereka merasa puas. Lalu setelah itu Arlene berusaha kabur dari base camp tersebut dengan terus mengesot, hingga tak sengaja ia menemukan sebuah papan skateboard untuk membantu Arlene kabur lebih cepat. Di sini Arlene yang tidak tahu tujuannya mau kemana, ia terus saja menjauh dari base camp tadi. Hingga tak terasa Arlene sudah sangat jauh meninggalkan tempat itu. Namun sekarang masalahnya Arlene sudah kehausan dan dehidrasi di sini Arlene pun pasrah karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hingga tak lama kemudian datanglah seseorang yang sedang mendorong sebuah keranjang, orang tersebut pun langsung menaikkan Arlene ke atas ranjangnya dan membawa Arlene pergi berpuluh-puluh kilometer. Orang tersebut membawa Arlene tanpa henti, hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Camport. Para penjaga Comfort langsung menyambut Arlene dan mereka akan mengobatinya, sementara orang yang tadi membawa Arlene langsung bergegas pergi lagi entah kemana. 5 bulan kemudian, terlihat Arlenia yang sebelumnya berantakan. Kini Arlene terlihat lebih baik bahkan Arlene sekarang sudah mempunyai pekerjaan yaitu membantu warga Comfort berdagang. Diketahui warga Comfort juga merupakan tahanan seperti Arlene yang masuk penjara tersebut dengan berbagai kasus. Namun mereka terus berusaha untuk menjalani hidup layaknya seorang manusia bermartabat. Scene berpindah ke Mayman, yang merupakan pemimpin kelompok kanibal yang sebelumnya sempat menyekap Arlene. Walaupun terlihat sangat sangar dan kejam, ternyata ia sangat mencintai anaknya yang bernama Hani. Bahkan Mayman juga selalu menyempatkan mengajari anaknya untuk melukis. Saking sayangnya ia juga selalu datang ke dapur untuk menyajikan makanan bergizi bagi anaknya, yaitu daging para tahanan baru yang akan dimasak dan dihidangkan ke anaknya. Di base camp ini para tahanan baru akan dijadikan hidangan mereka untuk terus bertahan hidup. Singkat cerita beberapa hari kemudian, anak Mayman akan berjalan-jalan ke sebuah tempat pembuangan bersama salah satu pengurus di tempat tersebut. Di saat yang sama Arlene yang giat bekerja, kini ia sudah bisa membeli kaki palsu serta sebuah senjata yang memang tersedia di wilayah Comfort, lalu Arlene pun keluar dari wilayah Comfort untuk menghibur dirinya sambil latihan menembak. Hingga tak sengaja,
Arlin melihat kendaraan yang dulu pernah mengejarnya. Arlin sadar mereka adalah kelompok kanibal yang telah memakan tangan dan kakinya. Arlin pun langsung menghampirinya. Ternyata mereka adalah si pengurus dan Hani anaknya Maimen. Tak pikir panjang Arlin pun langsung menghabisi pengurus itu. Tell me what you want me to do and I'll do it. Namun ia tak tega menghabisi Hani karena ia masih kecil. Arlin menganggap menghabisi pengurus itu sebagai latihannya menembak. Hani sendiri tak merasa kaget ataupun merasa kehilangan karena memang setiap hari ia selalu melihat orang-orang yang dihabisi. Lalu Arlin membawa Hani ke Comfort, saat sedang menuju ke sana. Si pemulung yang dulu pernah menolong Arlin melihat Arlin membawa anak kecil menuju ke Comfort. Sesampainya di wilayah Comfort, Arlin yang tahu Hani menginginkan seekor kelinci. Arlin pun langsung membelikannya. Arlin sendiri berniat akan merawat Hani seperti anaknya sendiri. Namun di balik itu Maimen mulai gelisah karena anaknya tak kunjung kembali. Hingga ia memutuskan mendatangi tempat limbah pembuangan untuk mencari Hani anaknya. Di sana ia hanya menemukan jasad si pengurus namun anaknya tidak ada. Di sana Maimen semakin panik hingga ia melihat si pemulung sedang berada di area tersebut. Lalu ia bertanya keberadaan anaknya dengan menunjukkan lukisan bergambar anaknya. Si pemulung sadar kalau Maimen sedang mencari anaknya yang sebelumnya ia lihat bersama Arlin. Namun sebelum memberitahunya, si pemulung itu menyuruh Maimen untuk melukis dirinya terlebih dulu. Maimen pun langsung menyetujuinya. Setelah lukisannya selesai, akhirnya si pemulung memberitahu kalau anak kecil yang sedang Maimen cari berada di wilayah Comfort. Scene beralih ke Arlin dan Hani kini mereka semakin dekat. Bahkan di malam harinya Arlin mengajak Hani untuk mendatangi pesta yang sedang diadakan oleh pemimpin Comfort. Dan inilah dia pemimpin di sana mereka menyebutnya dengan julukan The Dream. Ia merupakan orang yang telah memimpin para warga di sana untuk hidup layaknya seorang manusia bermartabat. Diketahui juga kalau The Dream membuat mata uangnya sendiri. Yang sampai saat ini uang itu digunakan untuk bertransaksi di wilayah Comfort. Di sini semua orang sangat mengagumi The Dream. Arlin sendiri yang awalnya cuma ingin melihat pesta ia malah tertarik untuk ikut pesta tersebut. Dengan memakan makanan yang disediakan di tempat tersebut. Sampai-sampai ia terpisah dengan Hani, yang kebetulan kelinci kesayangannya terjatuh dan berlarian. Hani terus mencari kelincinya hingga tak sengaja ia bertemu dengan The Dream dan istrinya. Dari sini Hani pun langsung dibawa The Dream ke rumah mewahnya, dan berniat akan merawat Hani. Arlin sendiri yang sibuk berpesta ia mabuk berat lalu berjalan sendirian untuk mencari angin, hingga Arlin gak sadar ia sudah keluar perbatasan cukup jauh. Keesokan harinya Arlin baru tersadar, dan melihat di depannya sudah ada pria besar yaitu Maimen. Maimen lalu bertanya kepada Arlin perihal anaknya yang hilang. Di sini Arlin tak mengakui semuanya, dan ia mengatakan kalau ia sama sekali belum pernah melihat anaknya. Maimen pun langsung mengutus Arlin untuk mencari anaknya di wilayah Comfort, dan apabila Arlin tidak berhasil menemukannya, maka ia akan mendatangi Arlin lalu menghabisinya. Di sini Maimen sendiri sulit masuk ke wilayah tersebut karena hampir semua warga Comfort tahu kalau Maimen adalah pemimpin kelompok kanibal. Tak lama kemudian ada seorang pria besar berkulit hitam menghampiri mereka dengan membawa sesuatu. Yang ternyata pria tersebut ingin melakukan barter dengan Maimen, dengan bensin yang ia bawa untuk ditukar dengan Arlin karena Arlin akan menjadi santapan kelompok mereka saat makan malam nanti. Setelah berpikir sebentar akhirnya Maimen menyetujuinya dengan barter tersebut. Alhasil Arlin pun dibawa oleh pria asing itu, namun pada saat itu juga Maimen langsung menghabisi pria itu dengan melempar senjata ke arahnya. Maimen yang kebetulan saat itu kehabisan stok makanan pun. Ia langsung memotong tangan orang tersebut untuk makan malam. Hingga malam harinya mereka pun beristirahat, sambil memanggang tangan orang tadi. Di sini Arlin yang penasaran bertanya kepada Maimen apa yang menyebabkan ia sampai di penjara di tempat ini. Maimen pun langsung menjawabnya kalau ia di penjara karena telah menjadi imigran ilegal dari Kuba ke Amerika, dan Maimen masuk ke penjara ini dari umur 13 tahun lalu. Arlin juga penasaran untuk mengetahui kode seri di leher Maimen, dan ternyata Arlin hanya memanfaatkan hal tersebut untuk merebut senjata Maimen. Maimen sendiri langsung menyuruh Arlin menusukkan senjata itu ke badannya jika Arlin berani, namun tiba-tiba dari belakang ada yang menembak Maimen.
Ternyata orang yang menembaknya adalah seorang tahanan yang berhasil kabur dari basecamp Mayman. Orang tersebut langsung merampas motor serta membawa Arlene menuju Comfort. Sesampainya di wilayah Comfort, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu merupakan tahanan yang ke-5.824. Yang artinya beberapa hari saja penjara ini sudah bertambah hampir 1.000 orang. Esok harinya Arlene mulai berpikir bagaimana cara ia hidup ke depannya mengingat orang-orang yang masuk ke penjara ini semakin banyak. Ia berpikir mungkin alasan Mayman menjadi kanibal yaitu untuk tetap bertahan hidup dan menjaga kestabilan penjara ini, hingga Arlene memutuskan untuk kembali mencari Mayman. Di sana Arlene tak berhasil menemukan Mayman. Arlene hanya menemukan sebuah buku gambar milik Mayman yang salah satu gambarnya bergambar Honey anaknya. Arlene berpikir kalau Mayman sudah kembali ke base camp-nya. Di balik itu, si pemulung tak sengaja menemukan si Mayman di suatu tempat yang cukup jauh dari tempat Mayman tertembak semalam. Lalu seperti biasa ia berusaha menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Si pemulung itu juga menangkap burung untuk dijadikan bahan santapan dirinya dan Mayman. Si pemulung itu terus merawat Mayman hingga berangsur-angsur Mayman pun kembali pulih. Di sini Mayman sangat berterima kasih kepada si pemulung itu, dan tak akan pernah melupakan kebaikannya, dan Mayman memberi kebebasan kepada si pemulung untuk keluar masuk base camp kanibal tanpa harus takut disakiti. Di balik itu Arlene terus mencari Honey, dengan bertanya kepada setiap warga Comfort. Namun di sana tak seorang pun dari mereka pernah melihat anak itu. Hingga di suatu kesempatan Arlene melihat Honey sedang dibawa oleh istri The Dream. Ternyata selama ini Honey sudah dianggap anak oleh The Dream. Honey juga selalu dimanja dan diperlakukan baik di tempat itu. Di malam harinya Arlene nekat masuk ke rumah The Dream. Ternyata selama ini The Dream memiliki banyak istri dan menjadikan istri-istrinya sebagai penjaga di rumahnya. Dan semua istri-istrinya saat itu sedang mengandung anak dari The Dream, dan ternyata Arlene juga ingin menjadi istrinya The Dream. Tentu The Dream yang memang berniat untuk menghamili semua wanita cantik yang ada di wilayah tersebut ia langsung menyetujuinya. The Dream pun langsung menyuruh istri kesayangannya untuk mengurus Arlene dan menyiapkan kamar untuk Arlene. Saat Arlene di kamar mandi ternyata ia tidak sama sekali berniat jadi istri The Dream, dan hanya berniat membawa Honey. Lalu Arlene menodongkan pistol ke perut istri kesayangan The Dream sebagai upaya untuk kabur. Terlihat para penjaga di sana merupakan istri The Dream yang sedang mengandung. Arlene sendiri berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat lalu ketika belum jauh dari tempat itu ia menurunkan istri The Dream dan menyuruhnya untuk kembali. Sementara Arlene dan Honey melanjutkan perjalanan menuju base camp Mayman. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Mayman. Terlihat di sini Mayman sangat senang, karena bisa bertemu lagi dengan anaknya, dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.